Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah. Tempo hari ada beberapa subscriber menanyakan dan meminta dibuatkan video mengenai praktek ibadah sa'i, yaitu pada saat melaksanakan ibadah umroh. Di sini saya akan menjelaskan kembali dan mengingatkan kembali bahwa yang namanya ibadah umroh itu adalah ibadah sendiri-sendiri. Ingat, bukan ibadah berjamaah. Tugasnya mutawif ditunjuk pertama bagaimana caranya jamaah-jamaah itu bisa ditunjukkan menuju tempat-tempat yang sudah ditentukan. Tugasnya itu ya, tugas mutawif. Kemudian bagaimana caranya jamaah supaya jangan tersesat. Nah, adapun beliau sambil menuntun para jamaahnya juga memberikan arahan-arahan doanya. Tapi itu tidak wajib diikuti. Karena pada hakikatnya ibadah umroh itu bukan ibadah berjamaah. Bukan berarti yang namanya mutawifnya itu imamnya. Tidak. Ingat ya, seperti itu. Nah, jadi intinya mutawif itu hanya mengarahkan saja. Barangkali ya jamaahnya ada yang tidak bisa caranya, doanya, ya biasanya diarahkan mengikuti mutawifnya. Namun kalau kita mengikuti arahan-arahan dari mutawifnya 100%, itu juga akan membuat, ya, insya Allah akan membuat susah. Karena apa? Biasanya mutawif itu kan di depan, sedangkan Bapak Ibu kan di belakang. Nah, sedangkan orang-orang yang melaksanakan sa'i maupun tawaf itu banyak, bukan 1-2 orang. Di samping kiri kanan Bapak Ibu, ya, biasanya juga membaca doa-doa yang diyakini yang sesuai dengan keinginan dia. Itu juga menyebabkan Bapak Ibu tuh keder kalau mengikuti tuntunan dari mutawifnya. Ataupun barangkali umpamanya, saya kan punya buku doa, dibukalah buku doanya. Itu juga nanti insya Allah akan menyulitkan. Contoh, bisa saja karena nunduk bisa kesandung. Yang keduanya belum tentu sama dengan doa yang diucapkan sama mutawifnya. Karena apa? Ya, karena umumnya antara mutawif yang satu dengan yang lain belum tentu sama doa-doanya. Kemudian buku panduan yang biasanya diterima dari travel itu juga belum tentu sama dengan doa-doa yang diucapkan dan dibaca oleh mutawifnya. Berarti kesimpulannya Bapak Ibu, dalam pelaksanaan ibadah umroh itu intinya travel itu hanya memberikan buku doa untuk dihafalkan saja sebagai masukan, bukan sebagai panduan harus itu saja, tidak. Ya, karena tadi kalau misalnya seperti itu terus juga akan menyulitkan, dan biasanya ya, yang sudah-sudah itu akhirnya lama-lama hanya dibuka langsung ditutup karena nggak mungkin, ya, nggak mungkin 100% ya, sama dengan doa-doa yang diucapkan oleh mutawifnya. Dipahami ya, seperti itu. Nah, kesimpulannya dari keterangan saya tadi, berarti Bapak Ibu harus punya ilmunya, harus memiliki doa-doanya yang akan dibaca pada saat tawaf maupun melaksanakan ibadah sa'i. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, sebagai pegangan yang paling mudah. Saya akan berikan yang paling mudah, namun sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat mutawifnya mengumpulkan untuk minum air zam-zam,
kemudian biasanya mutawifnya berjalan paling depan. Bapak Ibu mengekor biasanya dari belakang berjalan. Menuju mana? Menuju Bukit Sofa. Nah, kemudian biasanya mutawifnya mengarahkan ke Bukit Sofa, kemudian naik sedikit-sedikit. Nah, disitulah ada tuntunan Nabi. Nabi mempraktekkan pada saat beliau Nabi menaiki Bukit Sofa, kemudian Nabi membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Itu praktek Nabi pada saat beliau menaiki Bukit Sofa. Saya ulangi lagi. Pada saat naik, Bapak Ibu, berarti membaca apa? Bacaannya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Nanti insya Allah saya akan tulis di videonya, insya Allah akan saya buatkan. Berarti cukup pendek, ya. Bacaannya hanya Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Cuma didahului dengan ta'ud kemudian bismillah. Selanjutnya pada saat Bapak Ibu naik sampailah di atas Bukit Sofa, sudah sampai di Bukit Sofa, Nabi menghadap ke Ka'bah, kemudian Nabi membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insya Allah Bapak Ibu juga hafal, pendek Bapak Ibu. Nah, setelah itu kemudian Nabi berdoa sesuai dengan doanya Nabi. Jadi intinya bebas, maksudnya bebas silahkan. Kan yang namanya keinginan orang itu lain-lain, ya. Ada yang minta umpamanya sehat, sembuh dari penyakit, minta umpamanya yang belum punya rumah, minta rumah, minta supaya umpama naik jabatan, anaknya supaya dapat jodoh, boleh Bapak Ibu. Pak, saya ini doanya pakai bahasa Indonesia, boleh apa tidak? Boleh, silahkan. Ya, saya ulangi lagi ya. Pada saat Bapak Ibu naik, melangkah, naik nih, udah mulai naik dari atas bukit, tapi belum nyampe tuh, baru naik beberapa langkah, silahkan baca, yaitu bacaannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Insya Allah nanti saya akan buatkan di videonya tulisannya. Nah, kemudian setelah itu silahkan naik, teruskan menuju paling atas bukitnya. Nanti biasanya bukitnya paling atas itu rata. Nah, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi, Nabi menghadap ke Ka'bah dan membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu, ya, setelah takbir, Nabi membaca lagi, ya, bacaannya yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya cepatkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu dibaca 3 kali. Ingat, sambil menghadap ke Ka'bah nih, pada saat Bapak Ibu di Bukit Sofa, kemudian menghadap ke Ka'bah, takbir 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulangi sampai 3 kali.
Dari mulai Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, balik lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Setelah itu kemudian Nabi berdoa sesuai dengan kebutuhan Nabi. Nah, dengan adanya penjelasan ini berarti pada saat itu silahkan Bapak Ibu berdoa sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena tuntunannya memang seperti itu. Berarti cukup mudah Bapak Ibu. Ya, tinggal Bapak Ibu silahkan berdoa sesuai dengan kebutuhannya. Contoh misalnya, antara orang yang satu dengan orang yang lain kebutuhannya berbeda-beda. Contoh umpamanya, ya, ada seorang ibu ya, ingin mendoakan supaya ya, anaknya yang rumah tangga supaya segera punya keturunan. Umpama kan tidak sama dengan ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang lain. Silahkan doanya masing-masing. Tapi kalau kita mengikuti terus mutawibnya, ya, pada saat dia membaca apa-apa dan sebagainya, Bapak Ibu tidak ada kesempatan untuk minta kepada Allah. Biasanya langsung turun lagi. Dipahami ya? Lanjut berarti. Setelah Bapak Ibu selesai berdoa, ya, silahkan doa sebanyak-banyaknya yang baik-baik. Kemudian turun menuruni Bukit Sofa. Apakah ada tuntunannya? Nah, di sini saya jelaskan, tidak ada dalil yang mewajibkan doanya. Misalnya doa ini, umpama bacaan ini tidak ada. Ya. Tapi pada saat ini diperbolehkan untuk berzikir. Contoh zikir, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Silahkan. Kalau mau membaca seperti itu boleh. Nah, ini aslinya bacaan ini adalah bacaan pada saat melaksanakan tawaf. Itu ada dalam hadis diterangkan ya, seperti itu. Boleh dipakai pada saat kita melaksanakan sa'i di dalam perjalanan menuju Bukit Sofa, menuju Bukit Marwah. Ya, dipahami ya? Kemudian setelah ya, kurang lebih insya Allah sekitar ya, hampir 200 meter, ya, itu akan menemui di atasnya, di atas jalan itu, lampu berwarna hijau. Ya. Nah, saat itulah ada tuntunannya, ada diterangkan dalam hadis itu. Ya. Jadi, ada bacaannya. Ya. Pada saat itu Nabi, kalau Nabi itu ya memberikan contoh lari-lari kecil pada saat di tengah-tengah antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Kemudian bacaannya apa Pak? Bacaannya ya, Rabbighfir warham wa anta ajul akram. Itu bacaannya pada saat ya, Bapak Ibu lari-lari ngincik. Nah, masalah lari-lari ngincik ini maksudnya lari kecil yang pas posisi di atasnya ada neon warna hijau, itu hanya sebagai tanda. Memang tuntunannya atau sunahnya lari-lari kecil. Tapi itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ya, berjalan seperti biasa saja. Umpamanya saya ini bapak-bapak nggak bisa saya lari-lari kecil itu, jalan biasa juga boleh. Ya, Pak saya ini nggak bisa bacaannya yang seperti bapak. Ada nggak yang paling pendek? Ya baca saja, Rabbighfir warham, Rabbighfir warham. Ya Tuhanku, ampunilah aku, sayangilah aku. Itu artinya. Ya, kalau mau dilanjutkan, wa antal azul akram. Engkau ya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Umpamanya seperti itu, silahkan. Karena intinya bebas. Bebas tapi terarah. Kalau memang ada di hadisnya ya kita ikuti. Kalau tidak ada berarti silahkan berzikir. Ya dipahami ya? Lanjut berarti setelah kita selesai ya, berjalan atau berlari-lari kecil.
di bawah neon yang warna hijau, berarti silahkan berzikir kembali ya, menuju Bukit Marwah. Bacaannya apa? Bacaannya Subhanallah, Alhamdulillah, ya, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang berzikir kepada Allah. Sesampainya ya, di Bukit Marwah itu juga sama nanjak. Nah, Nabi mempraktekkan, ya, Nabi membaca yang tadi sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Yang tadi, yang pada saat naik ke Bukit Safa. Jadi, pas saat naik ke Bukit Marwah juga sama. Kemudian, setelah nyampe di paling atas, silahkan menghadap ke Ka'bah. Kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti takbir 3 kali. Kemudian, Nabi mempraktekkan bacaannya yaitu seperti tadi. Pada saat di atas Bukit Safa. Bacaannya yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti sama bacaannya pada saat yang awal. Nah, dibacanya berapa kali, Pak? Dibacanya sama 3 kali. Berarti harus diulangi dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 3 kali diulangi. Setelah itu silahkan berdoa, minta kepada Allah. Ingat, yang namanya Bukit Safa dan Bukit Marwah itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya, jadi silahkan minta pakai bahasa yang Bapak Ibu bisa. Mau bahasa Arab boleh, mau bahasa Indonesia juga boleh. Silahkan minta sebanyak-banyaknya doa yang baik. Kemudian setelah selesai silahkan Bapak Ibu turun kembali. Kemudian membaca membaca zikir. Ya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Diulang-ulang. Sesampainya di batas yang ada neon hijaunya kembali dibaca tadi. Dibacanya apa? Rabbighfir warham. Kalau nggak bisa cukup itu saja juga boleh. Ya, Rabbighfir warham. Kalau dilanjutkan wa antal ajul akram. Wa antal ajul akram. Ya, jadi Rabbighfir warham wa antal ajul akram. Nah, kemudian ya, sambil lari-lari ngincik untuk laki-laki yang sehat. Ya, kalau untuk wanita berjalan seperti biasa atau umpama bapak-bapak yang kurang sehat dia jalan biasa juga boleh. Kemudian setelah selesai melewati lampu hijau, kemudian silahkan membaca tadi zikir kembali. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Menuju kemana? Menuju ke yang awal yaitu Bukit Safa. Kemudian pada saat naik dibaca lagi, diulangi lagi yang tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Terus sambil nanjak, kemudian sesampainya di atas Bukit Safa, menghadap ke Ka'bah, baca takbir 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 3 kali. Ya, dari mulai Allahu Akbar. Setelah 3 kali silakan berdoa sebanyak-banyaknya. Ya, dipahami ya? Aslinya hanya itu Bapak Ibu, pendek. Ya, hanya diulang-ulang saja. Nah, insya Allah Bapak Ibu juga, karena yang saya berikan ini sangat pendek, insya Allah bisa. Pada saat Bapak Ibu melaksanakan sa'i, itu selalu diingat. Ya, ingat ya, berarti tuntunannya adalah dari Safa menuju Bukit Marwah itu namanya 1 kali perjalanan, 1 kali sa'i. Kemudian dari Bukit Marwah ke Bukit Safa, nah itu juga 1 kali. Berarti sudah mendapatkan 2 kali. Nah, itu terus dilakukan sampai nantinya yang ke-7 berakhir
di Bukit Marwah. Nah, di sini saya mengingatkan Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu melaksanakan sa'i yang terakhir, itu kan nanti berakhirnya di Bukit Marwah menghadap ke Ka'bah, saya mengingatkan untuk memperbanyak doa kepada Allah, yaitu diantaranya minta agar bisa kembali lagi ke Tanah Suci, minta kepada Allah agar bisa melaksanakan haji dan umroh. Syukur-syukur tadi mintalah kepada Allah agar sering-sering melaksanakan ibadah umroh dan juga dimudahkan bisa melaksanakan ibadah haji. Setelah selesai berdoa, biasanya yang lain juga teman-temannya akan berkumpul. Untuk apa? Untuk menyelesaikan tahapan yang terakhir, yaitu tahallul dengan cara memotong rambut. Caranya bagaimana? Caranya yang laki-laki silahkan ya dipotong dengan temannya yang laki-laki. Yang perempuan ya dipotong dengan teman yang perempuan. Atau umpama boleh enggak suami istri? Umpama istrinya dipotongkan sama rambutnya dipotong sama suaminya boleh ya, silahkan. Nah, atau barangkali suaminya dipotongkan sedikit oleh istrinya. Nah, untuk laki-laki apabila ingin mendapatkan doa dari Nabi, doa pengampunan, ya, itu dengan cara dibotak cukurnya, ya, dicukur gundul, nanti silahkan ke salon pada saat kepulangan. Jadi dilanjutkan dengan cukur botak boleh. Ya. Kemudian kalau untuk perempuan ingat ya dipotong secukupnya saja rambutnya ya. Dilarang sampai botak karena memang tuntunannya seperti itu. Yang botak itu adalah laki-laki, kalau perempuan potong secukupnya saja. Dari keterangan-keterangan ini ya, sekali lagi saya akan menyimpulkan Bapak Ibu, menyimpulkan semudah-mudahnya ya. Berarti intinya apa yang dibaca pada saat melaksanakan sa'i itu sangat sedikit dan sangat mudah. Ya, di sini saya terangkan sesuai dengan praktek Nabi. Contoh, ya, saya ulangi lagi. Nabi pada saat naik ke bukit yang di awal, yang pertama, Bukit Safa. Ya, apa tadi bacaannya? Ingat? Bacanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal marwata min sya'airillah. Cukup itu saja. Ya, itu pada saat kakinya nanjak di Bukit Safa. Begitu juga pada saat nanjak di Bukit Marwah sama doanya. Ya, baca ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna safa wal marwata min sya'airillah. Itu ada dalam hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian pada saat naik ke bukit, sudah nyampe di atas bukit, Nabi mempraktekkan dengan cara menghadap ke Ka'bah, kemudian membaca takbir 3 kali. Kemudian dilanjutkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu prakteknya dibaca, diulang-ulang, yaitu 3 kali. Dimulai dari Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali. Yang kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 2 kali. Dilanjutkan lagi sampai 3 kali. Setelah itu, ya, dalam hadis Nasai ini, ya, ada dalam hadis Nasai ya. Nah, itu Nabi selanjutnya berdoa. Jadi berdoa sesuai dengan kebutuhan, berarti silahkan. Setelah itu, Bapak Ibu boleh berdoa sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Karena apa? Di Bukit Safa maupun Bukit Marwah, itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Silahkan minta sebanyak-banyaknya, minta kaya, minta apalah umpamanya, silahkan. Boleh, ya. Mau urusan dunia, urusan akhirat, boleh minta kepada Allah. Nah, betul memang ada dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ada doanya, ya. Tapi itu tidak wajib Bapak Ibu, ya. Tidak wajib, intinya, ya. Nabi mempraktekkan seperti itu.
Kemudian kita boleh, ini kan saya kasih yang paling mudah, ya. Setelah tadi bacaan-bacaan sambil menghadap ke Ka'bah, boleh langsung kita berdoa sesuai dengan keinginan kita, ya. Umpamanya mau yang panjang-panjang, ikutin para sahabat ada, ya. Namun di sini kan saya tidak memberikan yang sulit, yang mudah, dan tentunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kesimpulannya Bapak Ibu. Jadi hanya beberapa kalimat pada saat nanjak dan berada di posisi berada di bukit, baik itu Bukit Sofa maupun Bukit Marwah, sama bacaannya. Selanjutnya pada saat berjalan dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah, silahkan berzikir bebas. Ya, berzikir saya kasih caranya tadi, bacaannya, ya. Caranya bagaimana? Subhanallah, alhamdulillah, ya, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kalau mau terputus-putus. Tapi kalau umpamanya mau disambung, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Silahkan diulang-ulang, berzikir, fokus, karena ini sedang beribadah, ya. Umpamanya ada yang bertanya, Pak, itu harus berwudu apa tidak? Harus punya wudu apa tidak? Tidak. Jadi umpama batal wudu juga tidak apa-apa. Beda dengan tawaf. Kalau pada saat tawaf hukumnya wajib tetap harus punya wudu. Kemudian setelah sampai di bawah neon yang warna hijau, ya, itu silahkan berdoa. Ada tuntunannya di hadis sesuai dengan para sahabat itu, ya, doanya atau ucapannya, ya, doanya, ya, karena memang itu minta pengampunan, yaitu Robbighfir warham wa antal azul akrom. Pendek kan? Saya ulangi, Robbighfir warham wa antal azul akrom. Pak, agak kepanjangan, maunya pendek, cukup Robbighfir warham boleh, ya. Robbighfir warham terus diulang-ulang boleh, ya. Robbighfir, ya Tuhanku, wahai Tuhanku, ampunilah aku, warham, dan sayangilah aku. Nah, itu ucapan atau doa yang dibaca pada saat Bapak Ibu melewati yang namanya, ada itu antara Sofa dan Marwah itu ada tanda di atasnya, yaitu neon hijau. Kalau laki-laki tuntunannya disunahkannya itu adalah berlari kecil, itu pun kalau mampu, kalau sehat, kalau tidak berat, ya. Kalau misalnya berat, capek dan lain sebagainya, boleh berjalan, tidak apa-apa, masih sah. Kalau untuk perempuan silahkan berjalan seperti biasa, tidak perlu berlari-lari kecil. Nah, kemudian setelah selesai, ya, selesai melewati yang namanya lampu hijau, silahkan berzikir kembali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu berzikir, ingat kepada Allah. Nah, kemudian naik menuju Bukit Marwah, sama doanya pada saat naik ke Bukit Sofa. Jadi intinya mudah Bapak Ibu. Nah, dari keterangan dan rangkuman yang saya terangkan ini, ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang tadinya barangkali, aduh bagaimana nanti bacaannya, ya insya Allah akan lebih mudah. Dan insya Allah nanti saya akan tulis di videonya mengenai bacaan-bacaan apa saja, terutama yang tadi saya terangkan. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu, mudah-mudahan, ya, dengan adanya keterangan ini juga bagi Bapak Ibu yang berkeinginan melaksanakan ibadah umroh, ya, silahkan tinggal daftar saja ke travel yang terdekat, yang dipercaya, ya. Karena apa? Intinya masalah umroh itu mudah Bapak Ibu. Hanya saja terkadang, ya, karena melihat ada buku bacaan dari atau doa-doa dari travelnya itu merasa susah, merasa rumit, ya. Intinya sangat mudah, ya. Cukup dengan bacaan-bacaan yang tadi saya terangkan, itu pun sesuai dengan hadisnya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh tahun ini, Allah memberikan sehat, waras, mudah, aman, selamat, nyaman,
dan diberikan kebarokahan. Bisa pulang dalam keadaan selamat juga, membawa pahala yang besar, dan semoga terhindar dari segala sesuatu yang dapat membahayakan dan segala sesuatu ya, yang dapat merusak segala amalan. Mudah-mudahan terhindar dari segala sesuatu yang tadi saya sebutkan. Bila ada hal-hal yang kurang bisa ditambahkan. Bila salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya pamit. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.